Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas KM21A akan mempresentasikan tentang model komunikasi dance. Dance Helix Model. Dance Model ditemukan oleh Frank Dance yang merupakan seorang profesor ilmu komunikasi di University of Denver, Amerika Serikat. Pada tahun 1967, Frank Dance memperkenalkan sebuah model yang diberi nama model Dance Helix, di mana helix sendiri diartikan sebagai suatu objek 3 dimensi yang memiliki bentuk seperti kawat atau spiral. Bentuk tersebut melingkar memutari sebuah segitiga. Oleh sebab itulah, model komunikasi dance helix juga dikenal sebagai model komunikasi spiral dance. Next. Lebih lanjut mengenai dance helix model, jadi dance helix model atau model spiral dance menggambarkan proses komunikasi yang terjadi antara individu di dalamnya menggunakan bentuk helix. Dalam pemahamannya, bentuk helix akan semakin membesar dan mengarahkan pada pemahaman bahwa komunikasi juga akan semakin berkembang besar. Penjelasan lebih lanjut mengenai helix akan dijelaskan di slide berikutnya. Helix ini suatu bentuk lingkaran yang semakin membesar menunjukkan perhatian kepada suatu fakta bahwa proses komunikasi bergerak maju dan apa yang dikomunikasikan kini mempengaruhi struktur dan isi komunikasi yang datang muncul. Proses komunikasi seperti halnya semua proses sosial terdiri dari unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan lingkungan-lingkungan yang terus-menerus berubah. Helix menggambarkan bagian aspek-aspek dari proses perubahan dari waktu ke waktu, yang seperti contoh segitiga dibalik dan kita mulai dari bawah ke atas. Next. Dance Helix Model. Model komunikasi Frank Dance merupakan salah satu model yang cukup fenomenal. Karena ahli komunikasi ini dapat meningkat kembali pengertian komunikasi yang sudah ada sebelumnya menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Tidaknya, Dance membuat penggolongan terhadap 15 definisi yang telah ia kemukakan. Ia menggolongkan beberapa definisi tersebut menjadi 3 kelompok besar, diantaranya Di antaranya adalah dimensi level observasi, proses yang menghubungkan satu aspek kehidupan dengan aspek lainnya. Kelebihannya adalah menilai keefektifan komunikasi yang sangat luas, yaitu berhasilnya pertukaran ide. Kekurangannya adalah tidak memiliki penilaian implisit, yaitu keberhasilan dan keakuratan data. Contohnya, mengirim pesan militer melalui telepon atau kurir. Dimensi kesengajaan, situasi di mana sumber mengirimkan pesan kepada penerima dengan sengaja untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Kelebihannya, pesan cepat tersampaikan kepada komunikan, kekurangannya belum tentu ditanggapi dengan baik oleh masyarakat. Contohnya SPG di PRJ dan iklan susu dengan model cantik. Next. Dimensi penilaian normatif. Definisi mengenai komunikasi yang memasukkan pernyataan yang mengandung keberhasilan dan keakuratan. Kelebihannya memasukkan pernyataan keberhasilan dan keakuratan sehingga bisa dipercaya. Kekurangannya tidak memperdulikan keefektifan komunikasi. Contohnya adalah dosen mengajar di kelas. Yang terakhir adalah contoh kasus yang dapat menjelaskan bagaimana kerjanya model komunikasi dance, yaitu kapan kita mulai berkomunikasi, yaitu ketika seorang individu lahir, menangis merupakan satu-satunya bentuk komunikasi yang diketahui. Namun, semakin bertambahnya usia, bentuk atau cara komunikasi yang diketahui juga semakin bertambah banyak. Sebagai contoh, seperti dapat berbicara, dapat berekspresi, mengikuti gerak-gerik orang sekitar, dan lain sebagainya. Jadi, dalam model komunikasi dance ini dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi berlangsung menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, mulai dari informasi mendasar berdasarkan pengalaman komunikasi sebelumnya, hingga menjadi proses komunikasi yang besar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.